Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sehat walafiat. Jangan bosan-bosan ya ketemu Bu Im di acara Kiswah Female TV 9. Kali ini materinya kita akan membahas tentang etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Bagaimanapun di era disruptif seperti ini, di era digital kali ini, kita tidak lepas, semuanya serba digital, semuanya enak dengan medsos, semuanya misalnya jual beli juga pakai online dan lain sebagainya, enak banget ya. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Yang pertama adalah etika bisnis Islam dalam bisnis startup ya. Bisnis startup itu bisnis rintisan, perusahaan yang baru dirintis dan berjalan di bawah kurang dari 3 atau 5 tahun. Menerapkan teknologi telekomunikasi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi misalnya startup, bagaimana kita menyaksikan Traveloka tanpa punya hotel, bisa seperti itu. Sampai menjadi perusahaan yang gede ya, perusahaan gede. Jadi kalau dulu itu bisnis konvensional, pengen punya bisnis di misalnya perjalanan, itu ya berarti kudu duwe bis, armada dan lain sebagainya. Ini enggak, Traveloka. Begitu juga dengan Gojek. Nah, itu yang saya sebutkan ada Traveloka, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, itu yang punya, yang di milik Indonesia ya. Jadi misalnya kayak Tokopedia, orang duwe toko enggak punya mall, tapi luar biasa sebagai platform bisnis e-commerce sudah luar biasa. Nah, ini bisnis-bisnis startup itu seperti itu. Ciri khasnya startup misalnya, pertama memiliki ide yang inovatif dan disruptif. Ide yang inovatif dan disruptif. Startup memiliki mobile application untuk memudahkan bisnisnya. Cirinya di situ. Oleh karena itu kemudian kenapa dinamai disruptif? Iya, perkembangannya cepat banget, membuat kaget pelaku-pelaku bisnis konvensional. Jadi dulu itu pertama ada Gojek, ya yang sampai kelabakan jenggot itu, misalnya perusahaan-perusahaan taksi, Bluebird dan lain sebagainya. Dulu itu iki opo sih? Aku sing rada melek, iki opo sih? Ternyata setelah perkembangannya jebule enak banget ya. Dulu kita kalau mau pesen taksi ndada aweh-aweh ning pinggir dalan. Aweh-aweh ning pinggir dalan kayak wong ora kanggo banget. Lu sekarang enak banget kan orang-orang. Ibu Imratul Azizah tadi sudah cocok kan dengan pesanannya. Wih, enak banget ya. Jadi, tetapi kemudian apa yang perlu diperhatikan ya, etika bisnis dalam bisnis-bisnis seperti ini ya, bisnis-bisnis digital dalam startup tadi ya, itu berarti apa yang harus akhlaknya, etikanya harus seperti apa? Ya, yang pertama adalah privasi data individu. Panjenengan ketika mendaftar ke aplikasi-aplikasi misalnya Tokopedia, kemudian Gojek, itu kan pasti dimintai apa sih ya? Dimintai KTP, KTP, kemudian dengan KTP kita berfoto gitu kan. Nah, maka ini harus hati-hati, privasi individu, karena pencurian data individu tuh yang harus kita hati-hati itu KTP, terutama NIK-nya ya. Kalau KTP-nya nggak apa-apa, NIK, nomor induk kependudukan itu yang sangat berbahaya. Kemudian nomor telepon kita. Yang berbahaya lagi, nomor rekening. Nah, apalagi banyak sekali data pribadi itu, ada data misalnya data tentang kesehatan kita. Itu juga kalau dicuri tidak aman, itu bisa menjadi lahan penipuan dan lain sebagainya. Nomor HP, itu juga hati-hati. Nah, privasi dan data individu itu harus betul dijaga oleh perusahaan-perusahaan startup seperti ini. Kemudian transparansi data publik. Transparansi data publik itu artinya apa? Dalam harus akuntabel betul, harus
publik bisa melihat bagaimana kemudian pengelolaan data-data, kemudian laba, rugi, untungnya, dan lain sebagainya. Itu harus transparan. Semua data yang dibutuhkan oleh publik dan menggunakan data-data pribadi dari pelanggannya tadi, dalam pengelolaannya itu manajemennya harus transparan. Kemudian akuntabilitas dalam proses aplikasi. Mulai dari proses pengumpulan, kemudian pengolahan data dan penggunaannya harus akuntabel. Terukur, semua orang bisa melihat dan bisa menilai kejujurannya, kewajarannya, supaya ini penting untuk merunut dan mengkaji tanggung jawab pada penggunaan teknologi terkait. Dan dalam bisnis startup itu, apakah kemudian ini diperbolehkan dalam Islam? Ya, jadi karena mencakup jasa layanan keuangan yang halal, maka ikutnya kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibadah hatta yadulla dalil ala tahrim. Semua model-model bisnis baru itu masuk dalam kategori diperbolehkan sampai ada indikator yang membuat dia menjadi haram. Kalau ada indikator tadi, maisir dan magnet tadi, ya, itu nggak boleh. Maisir, horor, riba, kemudian ada mukhdar, ada ikroh, ada ikhtikar, ada ghaban, ada ghis, dan lain sebagainya, tadlis, itu nggak boleh. Maka selama bisnis itu tidak ada hal-hal yang dilarang itu tadi, maka masuk ke kategori halal atau diperbolehkan. Ya, jadi itu tadi di startup. Bagaimana dengan di industri finansial, ya, teknologi finansial, tekpin, utang atau lembaga jasa keuangan itu juga lewatnya sekarang kan pakai online semua. Itu bagaimana? Itu sama ya, karena orang sekarang itu ternyata teknologi finansial itu menyasar yang bankable, yang tidak tercover atau tidak berhubungan dengan bank, tidak punya rekening bank. Karena ternyata menurut survei, orang dewasa di Indonesia yang punya rekening bank itu hanya 36%. Artinya lebih dari 73% ditampani oleh bisnis-bisnis itu, teknologi finansial. Etikanya apa? Ya sama dengan yang tadi. Jadi datanya harus hati-hati, kerahasiaannya, kemudian pengelolaan data, akuntabilitasnya, dan semua hal yang tidak mencakup maisir, horor, riba, dan magnet itu tadi diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, etika bisnis dalam bisnis online, e-commerce, dan marketplace. Ya, sekarang itu esensi bisnis itu bukan terletak pada baju, tetapi pada atau bentuknya, tetapi terletak pada bagaimana proses bisnis itu sendiri. Ya, jadi kita akan bicara bisnis online, e-commerce, marketplace. Bayang noto, Tokopedia, Lazada, JDID, Bibli.com, apa namanya, kayak Shopee, Mbak Shopee, dan lain sebagainya. Orang di mall, kayak mall Candi, mall Candi ke mall Lana. Tapi mereka tetap bisa memproses bisnis dengan luar biasa. Bayang no, misalnya semacam Gojek, asetnya bisa 13 triliun. Padahal Garuda Indonesia, BUMN, cuma 8,8. Nah, jadi kalau bisa dikelola dengan bagus, Mas Lintang, Mbak, ya, itu kamu juga bisa seperti Kang Nadiem Makarim, pemilik Gojek. Luar biasa, baru berapa tahun sih? 3-5 tahun kan? Sudah asetnya segitu, ngalah no. Perbankan syariah aja belum pakai triliun-triliun dengan 2 digit kan. Ya. Nah, apa sih bisnis online ya? Bisnis online ya proses bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan online gitulah ya. Kemudian toko online, tempat berjualan ya secara online, ada website, blog, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang tidak ngerti-ngerti begitu, belajar ora apa-apa. Ben anak itu linan wae karo HP, jebule moro-moro dikirim ya, dikirim sepatu, ditakoi, "Ibu siapanya Nadia?" Emang apa? Lah ini kan butuh, ada ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian e-commerce. E-commerce itu apa sih? Situs online yang menjual barang mereka sendiri. Ini yang e-commerce. Kalau marketplace, marketplace itu pasar elektronik. Pasar online. Jadi kalau pasar Kapasan itu pasar konvensional, kalau Tokopedia itu ya pasar, semuanya ada. Tapi
elektronik gitu ya. Elektronik itu bukan toko elektronik, tapi secara elektronik. Jadi yang mengendalikan sistem penjualan. Mereka juga mempertemukan penjual dan pembeli secara online, persis kayak pasar konvensional. Nah, etika bisnis dalam jual beli online, marketplace dan lain sebagainya seperti apa? Ya, yang pertama, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus sesuai dengan spesifikasinya. Deskripsi produk itu harus jelas dan harus gambar dan barang realnya harus persis sama. Jangan sampai pakai nipu-nipu. Ini kan sering terjadi penipuan brand. Ya, ada brand yang sudah terkenal, sak model-modelnya, sak propertinya dicatut, dicuri ke website panjenengan untuk mempromosikan dengan produk berbeda, harganya lebih murah dan itu jelas menipu. Ini nggak boleh. Oke? Jadi deskripsi jelas, deskripsi produk jelas dan lain sebagainya, ini dalam rangka itu. Jangan sampai gambarnya menipu, nggak sesuai dengan kriteria. Karena apa? Khawatir kena hadisnya dawai Rasulullah, innat tujaro humul fujar. Mohon, pedagang itu tukang maksiat. Karena mudah sekali, mungkin dia secara pribadi tidak akan menipu, tidak akan mencurangi timbangan, tidak akan mencurangi deskripsi produk, tetapi karena persaingan atau sudah diojo-ojoi itu dihina oleh penjual lain, apalagi oleh statistiknya, algoritmanya Mbah Google, internet, itu kemudian terprovokasi untuk menipu. Makanya hati-hati betul ya, jadi pedagang, apalagi pedagang online. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan ijab kabul di antara penjual dan pembeli melalui chatting. Makanya kemudian di aplikasi platform-platform itu kan ada chatting ya, antara kolom chat untuk menanyakan apakah produk ini bisa dipompa, pompanya manual atau elektrik dan lain sebagainya, harganya bagaimana, nanti kalau ada kerusakan bagaimana, itu semuanya di situ. Jadi walaupun tidak dalam satu majelis, tetapi anggap saja situasi chatting sampai klik oke, bayar, kirim, itu dalam satu majelis. Kemudian menjunjung tinggi kepercayaan di antara pelaku transaksi. Ini butuh komitmen yang baik dari para pihak. Kepuasan pelanggan itu harus dijaga, pembeli raja. Jadi saya ada di bisnis itu loh, kelompok pecinta anggrek. Ketika kemudian ada yang komplain, ganti penjualnya muring-muring. Karena pembeli itu juga ada yang nakalan, takut, enggak beli. Kemudian ketika ada yang bilang, pembeli itu raja. Raja po, tapi kene itu ya lo raja. Lo lah piye? Lo yang caramu jual begitu, etikanya yo sopo sing ngape tuku nang awakmu. Jangan beri kesan buruk ya, karena jejak digital itu sangat menyakitkan. Jadi semua yang pernah chat atau apapun yang lewat internet itu pasti ada jejak digitalnya. Walaupun sudah panjenengan hapus, bisa diperbarui. Jika dia kecewa ya, pembeli kecewa itu nge-share ke orang lain, wah hilang langsung, rontok kepercayaan panjenengan. Ya. Jadi kesesuaian antara gambar dan barang, kesesuaian antara spesifikasi dan barang real ya. Kemudian kalau nggak cocok, itu namanya penipu, nggak jujur dengan keadaan barang, itu jelas nipu betul tuh ya. Nah, sekali lagi pedagang itu tadi harus hati-hati. Yang keempat, menjauhi transaksi yang dilarang oleh syariah. Ya, yang maghrib tadi, maisir, horor, riba, mukhdar, ikhtikar, najisi, hoben, hisen, dan lain sebagainya, itu harus ditadlis. Tadi sudah ada penjelasannya ya, menipu kualitas barang, menyembunyikan cacat barang secara sembunyi, enggak boleh. Kemudian memberikan layanan yang baik pada konsumen, tidak mengambil dan mencuri properti milik perusahaan lain tadi untuk persaingan bisnis dan untuk menipu deskripsi iklan kamu, enggak boleh. Kemudian menggunakan akad sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Lah ini ya, dropship dengan akad jual beli haram. Karena apa? Dia nggak punya barang. Itu nggak haram. Makanya dropship nggak bisa pakai jual beli, tapi bisa pakai wakalah, bisa pakai jualah, gitu loh. Ini harus tahu, ya. Jadi misalnya dropship bisa halal kalau dia izin dan memberitahu si supplier. Karena apa? Tadi bisa pakai samsara ya, samsara itu apa, calo ya, calo, bisa pakai wakalah, perwakilan, supaya apa? Dan memberitahukan, ini saya harus bisa mengambil barang berapa, untung berapa dari perjanjian ini. Kan dropship gitu.
gitu ya. Kemudian produk, barang dan jasanya itu halal, bukan barang yang tidak halal, yang haram ya. Jangankan pakai online, pakai offline aja jual beli nggak boleh. Nah, kita akan membahas etika bisnis Islam dalam bisnis layanan jasa pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, jadi Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, LAZ, Lembaga Amil Zakat ya, yang diberi wewenang untuk mengumpulkan zakat itu sulit banget memacu semangat orang-orang untuk menyalurkan zakatnya. Kemudian mereka punya terobosan, bagaimana kalau lewat online? Nah, gitu. Menyasar anak-anak muda. Karena kita itu simpel banget. Kok yo anak-anak muda, saya itu loh, suruh bayar SPP anakku, bocah MI, sampai hari takoi, ibu apakah sudah punya virtual akun untuk anaknya? Dereng. Ibu apakah sudah punya aplikasinya? Dereng. Ibu apakah sudah membuka? Dereng. Wali murid kaya aku jadi tiru ya Bapak Ibu ya, jelek banget, mohon maaf tempat anakku sekolah. Tapi setidaknya memang dulu saya ngusulkan, masa ame bayar SPP itu loh ya, dadak unyet-unyetan antri gitu loh, nih bendaharane sekolah, astagfirullah, apa nggak bisa pakai online? Ternyata ketika dikasih fasilitas online, sudah bulan ketiga anakku sampai UTS ternyata belum bayar juga. Tapi apapun gitu Bapak Ibu, kita nggak bisa menutup mata akan kenyataan seperti ini. Pasti ya pengelola zakat dan lain sebagainya dan donasi-donasi harus menyasar nih orang-orang yang senang dengan semuanya digital. Jadi anak milenial itu senang pakai yang online yang simple-simple gitu loh ya. Kemudian ada 6 e-commerce yang melayani pembayaran zakat dan sedekah ya. Di antaranya kagem pengetahuan, nggak apa-apa ya. Itu sudah ada Tokopedia, ada Blibli.com, ada Elevania, ada Kaskus, ada Matahari Mall, dan ada Ebana. Ebaba. Saya nun sewu, ngapunten ya yang punya aplikasi-aplikasi ini, yang tadi 4 terakhir nggak apal. Kemudian mitra lembaga donasi. Ya, mitra lembaga donasinya ada Baznas, ada program pembibitan penghafal Al-Quran, ada Darul Quran, ada aksi cepat tanggap, ada SOS Children Village Indonesia. Banyak sekali, okay? Karena ternyata mengumpulkan donasi-donasi dengan begini itu enak-enaknya apa? Nggak sadar Mbak Mas, kita itu ya klik nyumbang misalnya 100.000 karena uangnya nggak ketok, orang kroso. Ya, sumbangan musola juga begitu. Lah, etikanya bagaimana? Etikanya sama dengan tadi ya, harus privacy data individu, jaga betul keamanan data pribadinya, kemudian transparansi. Ketika harus membuka data publik itu harus transparan, kemudian akuntabilitas dalam semua prosesnya tadi, mulai mengumpulkan data dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya tadi kita ya mulai dari segmen awal sampai akhir kita membahas etika bisnis itu nyatanya etika bisnis itu diterapkannya sulit, angel. Karena apa? Pertama, standar moral pelaku bisnis masih lemah. Banyak sekali orang yang tidak mau ngikuti aturan, senengannya pilih jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Jadi sudah ada aturannya, aturan saja Mas. Suruh membuat SIM ya, gampang banget kan, kudu periksa kesehatan dan lain sebagainya. Lah, Bu Imbe ora kok, apalagi perpanjangan kan gampang, ya, tinggal foto tok. Ngikuti prosedurnya lo nggak mau. Padahal ngikuti prosedur itu bukan etika, itu aturan hukum. Ada ATK-nya gitu loh. Kayak tidak nyerobot antrian, itu kan aturan etika. Ya, yang kedua, kenapa sulit ya etika bisnis itu banyak sekali lembaga atau pribadi yang belum melaksanakan. Yang kedua karena perusahaan itu ada banyak konflik kepentingan. Muncul karena nilai pribadi, kemudian visi misi perusahaan juga berbeda, itu kadang berbenturan. Orangnya, itu kan banyak. Nama ini sudah berbeda ya, tapi kasus-kasusnya berbeda. Kenapa kemudian ada orang yang resign dari perusahaan padahal di sana menjanjikan gaji yang tinggi dan lain sebagainya, itu karena itu. Kemudian kendala etika bisnis yang selanjutnya adalah situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Itu juga mempengaruhi. Jadi ada pebisnis
tertentu yang memanfaatkan situasi untuk meraup kepentingan bisnis dengan lewat link-link, lewat lobby-lobby dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa itu ternyata melanggar, merampas hak orang lain. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada orang melanggar hukum saja, hukumnya sulit tegak, apalagi etika. Dan belum ada lembaga khusus yang menangani menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Belum masif ya di Indonesia.